Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep inti dalam strategi pemasaran, yaitu STP, atau disebut juga sebagai segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian. Ketiganya ini langkah-langkah strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih fokus, efektif, dan efisien. Sekarang kita mulai dari ide yang paling dasar dulu. Di dunia nyata, konsumen itu sangat beragam-ragam. Dari sisi usia, jenis kelamin, pendapatan, kebiasaan, gaya hidup, bahkan cara mereka mengambil keputusan dalam membeli sebuah produk. Nah, karena pasar begitu luas dan tidak homogen, perusahaan perlu membagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Dan ini yang disebut sebagai segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu berarti kita mengelompokkan konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya ada 4 pendekatan, yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis itu berdasarkan lokasi. Misal, konsumen di kota besar punya beda preferensi dibanding konsumen yang di pedesaan. Kalau demografis bisa berdasarkan usia, gender, pendapatan, pendidikan. Kalau psikografis lebih dalam lagi nih, misalnya membagi berdasarkan gaya hidup atau nilai-nilai pribadi. Sedangkan perilaku melihat bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk, apakah mereka pembeli yang setia atau coba-coba aja atau mencari harga yang paling murah. Nah, setelah kita membagi pasar menjadi beberapa segmen nih, pertanyaannya adalah segmen mana yang akan kita fokuskan. Nah, disinilah kita masuk ke tahap kedua, yaitu penargetan pasar. Dalam tahap ini, perusahaan memilih satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target utama dari kegiatan pemasarannya. Kita nggak bisa melayani semua segmen sekaligus karena keterbatasan sumber daya, waktu, dan biaya. Maka, perusahaan harus menilai mana segmen yang paling potensial, paling cocok dengan keunggulan perusahaan, dan yang paling menguntungkan secara jangka panjang. Ada beberapa strategi targeting, misalnya pemasaran massal yang menyasar seluruh pasar dengan pendekatan beragam, atau pemasaran terdiferensiasi, di mana perusahaan membuat produk atau campaign yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen. Ada juga strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau niche marketing yang fokus hanya pada satu segmen kecil tapi sangat spesifik. Nah, kalau kita ingin lebih personal lagi, kita bisa menggunakan micro marketing seperti pemasaran berdasarkan lokasi pelanggan atau bahkan individualisasi. Setelah kita memilih siapa target pasar kita, langkah terakhir itu memastikan bahwa mereka punya persepsi yang jelas terhadap produk atau merek kita. Ini disebut dengan pemosisian atau positioning. Pemosisian ini bukan cuma slogan, tapi bagaimana perusahaan ingin produknya dikenali dan diingat oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaingnya. Misal, ketika kita sebut Aqua, yang muncul di benak kita pasti air minum dalam kemasan yang terpercaya. Nah, itu adalah hasil dari strategi pemosisian yang kuat dan konsistensi selama bertahun-tahun. Untuk menciptakan posisi seperti ini, perusahaan harus menentukan nilai unik apa yang ingin mereka tawarkan. Apakah itu kualitas, atau harga terjangkau, atau layanan cepat, atau mungkin inovasi teknologinya. Nah, semua elemen ini harus dikomunikasikan secara konsisten dalam iklan, kemasan, layanan, hingga pengalaman penggunaannya. Kunci dari pemosisian ini yang berhasil adalah kejelasan, konsistensi, dan relevansi. Kita nggak bisa memposisikan diri sebagai merek premium dan pada saat yang sama bersaingan juga dalam harga yang murah, karena pesan yang disampaikan jadi membingungkan. Jadi perusahaan perlu menyusun positioning statement yang kuat. Ini adalah kalimat yang menggambarkan siapa target pasar kita, apa manfaat utama yang kita tawarkan, dan apa yang membedakan kita dari pesaing. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, STP ini sebenarnya adalah kerangka berpikir yang sangat strategis
Pertama, kita memahami pasar lewat segmentasi, lalu kita memilih siapa yang mau kita layani lewat targeting, dan terakhir membentuk persepsi merek lewat positioning. Tanpa strategi ini, pemasaran akan mudah salah arah, tidak fokus, bahkan boros sumber daya karena menembak ke semua arah. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Silahkan teman-teman bisa aktif berdiskusi pada sesi kali ini. Terima kasih, semangat belajar!